Ya Tuhan Allah yang setia, kami percaya Engkau sendirilah yang akan terus-menerus menolong kami, menyempurnakan kami untuk hari demi hari semakin menjadi pribadi yang indah di hadapan-Mu, yang menyenangkan bagi-Mu dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat-saat kami mendengar firman Tuhan adalah saat-saat di mana Engkau membentuk kami menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan tolong berikan kami kerendahan hati untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk mencerna kebenaran-Mu yang melampaui logika kami. Mampukan hamba-Mu dalam segala kelemahan boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tema kita hari ini keputusan mengikut Yesus dari Lukas pasal yang ke-9. Saya mengajak kita membaca dari ayat yang ke-51 sampai 58. Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9 ayat 51 sampai 58. Lukas pasal yang ke-9 ayat 51 sampai 58. Sudah ketemu, kita baca sama-sama ya. Agak sedikit berbeda dengan apa yang ditayangkan. Lukas pasal 9, Lukas 9. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 51 Lukas 9 ayat 51 sampai 58. Ya, kita baca sama-sama ya. Yesus dan orang Samaria 1, 2, 3. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Namun orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena keputusannya untuk pergi ke Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepadanya, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ngomong-ngomong soal keputusan mengikut Yesus, ada satu cerita ya. Suatu hari kami para pembina komisi remaja mengadakan rapat di salah satu gedung di Jakarta Barat ya. Seluruh pembina remaja GKY ada pertemuan di sana. Saya berangkat sendiri, saya lupa waktu itu diantar oleh siapa. Tetapi ketika di sana saya bertemu dengan guru Injil Yeremia ya, yang bulan Mei lalu khotbah. Waktu itu beliau masih menjadi pembina remaja di GKY Karawaci. Akhirnya saya bilang, "Lo Yere, nanti pulang saya ikut ya." Saya nebeng karena apa? Tujuannya sama. Ya, walaupun nggak sama-sama banget ya, dia ke Karawaci, saya ke VTI, tapi tujuannya sama lah, dari Jakarta sama-sama ke daerah Tangerang. Bapak Saudara, orang ikut itu biasanya karena punya tujuan yang sama ya. Kalau tujuan yang nggak sama tentu tidak mau ikut, berpisah dan lain sebagainya. Orang ikut biasanya karena mereka punya tujuan yang sama. Dan ketika kita ngomong tentang mengikut Yesus, kita mungkin berpikir ya bahwa kita punya tujuan yang sama dengan bagaimana Tuhan Yesus menuntun hidup kita. Tuhan menuntun kita kepada keselamatan, Tuhan menuntun kita kepada Allah Bapa, dan kita merasa kita punya tujuan yang sama dengan itu, maka kita mau ikut Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya selain tadi Tuhan menuntun kita kepada Allah, kepada keselamatan, bagian teks yang kita baca pada pagi hari ini
menjelaskan kepada kita bahwa Yesus sedang menuju kepada sesuatu ya. Coba perhatikan lagi Alkitabnya karena kita akan banyak membuka Alkitab kita, jadi jangan ditutup ya. Kemana Yesus akan pergi? Ayat 51 menyatakan kepada kita ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, Yesus memulai pelayanannya di Nazaret ya, sebuah desa kecil, tapi kemudian di akhir dari pelayanannya dia ke Yerusalem. Ya, dia menuju ke Yerusalem. Dan perihal pergi ke Yerusalem ini merupakan hal yang terbiasa sebenarnya dilakukan oleh orang-orang Yahudi di seluruh dunia pada saat itu ya. Dilakukan oleh semua orang Yahudi di seluruh penjuru dunia bahwa pada waktu-waktu tertentu semua orang Yahudi akan pergi ke Yerusalem. Biasanya pada hari raya, Paskah, Pondok Daud, gitu-gitu ya. Mereka akan pergi berbondong-bondong seluruh orang Yahudi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya tertentu dalam kalender agama Yahudi. Dan kalau sudah kayak gitu Bapak Ibu Saudara, itu selalu menyenangkan ya, karena perayaan-perayaan hari raya itu dilaksanakan dengan festival-festival, dengan pesta, dengan kemeriahan ya, dan lain sebagainya, dengan hal-hal yang penuh dengan kesenangan. Sehingga orang-orang setiap kali pergi ke Yerusalem, orang-orang Yahudi itu dalam waktu-waktu tertentu sepanjang tahun pergi ke Yerusalem, mereka akan pergi dengan hati yang penuh dengan sukacita karena membayangkan kegembiraan, membayangkan meriahnya perayaan-perayaan hari raya. Bahkan ada mazmur yang ditulis khusus untuk menemani perjalanan orang-orang Yahudi ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara baca Mazmur 118, 120 dan seterusnya, di situ akan ditemukan ya mazmur ziarah gitu. Orang-orang pergi ke Yerusalem sambil nyanyi-nyanyi sepanjang perjalanan. Karena apa? Hatinya bergembira. Hatinya bergembira penuh dengan sukacita membayangkan perayaan-perayaan hari raya di Yerusalem, tempat bait Allah yang megah itu berdiri, pusat iman orang Yahudi pada saat itu. Tetapi Yesus ketika dia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem, ada sedikit hal yang berbeda. Ketika semua orang Yahudi biasanya pergi ke Yerusalem dengan suatu sukacita dan kegembiraan yang besar, Yesus tampaknya tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika Lukas menuliskannya, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga. Hampir waktunya genap waktunya Yesus diangkat ke surga. Ada satu kepentingan ya yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia pergi ke Yerusalem. Yaitu apa? Waktunya diangkat ke surga. Satu peristiwa terangkatnya Tuhan Yesus ke surga ini menjadi satu peristiwa yang sangat mengubahkan sebenarnya. Pandangan murid-murid tentang Yesus Kristus, pengenalan murid-murid tentang Tuhan Yesus. Di saat itu Yesus seperti menjadi satu pribadi yang seutuhnya mulia, seutuhnya terbuka tentang siapa dirinya. Sehingga murid-murid bisa lihat dengan jelas, oh ya benar, dia adalah Tuhan. Tetapi untuk tiba di saat yang penuh mulia terangkat ke surga itu, ada satu perjalanan penderitaan yang Tuhan Yesus harus alami, bukan? Dia harus dituduh, disiksa, cambuk dan lain sebagainya. Kemudian dia harus mati brutal di atas kayu salib, orang-orang meninggalkan dia dan lain sebagainya. Dan menariknya ini Yesus lakukan secara sadar ya. Kalimat di Alkitab terjemahan baru yang kedua dikatakan, ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem. Ia mengambil keputusan. Satu tindakan yang secara sadar menjalani proses penderitaan yang akan segera dia alami. Tuhan memilih dengan sadar untuk masuk ke Yerusalem dan memulai perjalanan penderitaannya di sana. Saya pikir ini bukan keputusan yang mudah ya, mengetahui bahwa seseorang akan segera menderita,
itu satu ketakutan tersendiri ya. Mengetahui bahwa di depan akan ada beberapa penderitaan yang terjadi itu memang menakutkan ya. Itu memang menjadi ketakutan tersendiri dan Yesus memilih itu. Bapak Ibu Saudara, Yesus memang sedari awal menjadi pribadi yang sangat sadar tentang siapa dirinya, tentang waktunya, tentang apa yang harus dia lakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, beberapa kali Tuhan bilang ya, waktuku belum tiba, saatku belum tiba. Atau ketika semua orang cari dia lebih memilih menyingkir gitu ya. Ada satu kisah yang juga menarik ya, ketika Tuhan dalam pesta perjamuan di Kana pernikahan, lalu kehabisan anggur, ibunya berkata kepada dia, tolonglah mereka. Tapi jawaban Tuhan itu apa? Mau apa ibu dariku, waktuku belum tiba. Waktu dia umur 12 tahun di bait Allah, dia bilang, aku harus berada di rumah Bapakku. Tuhan Yesus itu memang pribadi yang sadar betul tentang siapa dirinya, apa perannya di tengah dunia yang berdosa ini, apa misinya, apa tugasnya, dan apa yang harus dia lakukan. Sehingga ketika dia memutuskan untuk masuk ke Yerusalem, dia sadar betul bahwa dia akan segera memulai satu perjalanan yang penuh dengan penderitaan, berkaitan dengan tugasnya untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Dan serta-merta Bapak Ibu Saudara, penderitaan itu dimulai ketika dia kemudian masuk melalui Samaria. Kita tahu ya, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena di satu masa orang Samaria pernah kawin campur sama suku-suku di luar Yahudi. Bapak Ibu bisa cari tahu nanti di Perjanjian Lama ya. Nanti kan siang udah santai itu, udah free baca Perjanjian Lama, cari tahu asal usulnya orang Samaria itu. Sehingga orang Yahudi kemudian memandang rendah kepada orang Samaria, bahwa mereka berdosa, mereka tidak pure lagi, tidak murni lagi karena udah campur sama orang-orang di luar darah Yahudi. Sehingga orang-orang kalau bepergian, orang-orang Yahudi kalau bepergian dan perjalanan mereka itu harus melewati wilayah orang Samaria, biasanya mereka memilih untuk memutar. Bapak Ibu lihat peta Alkitab di belakang, Samaria itu ada di tengah-tengah ya. Ya seorang Yahudi kalau berpergian dari selatan ke utara atau utara ke selatan, dan Yerusalem ada di selatan, itu biasanya mereka akan memilih memutar supaya tidak harus bertemu dengan wilayah orang Samaria. Karena mereka menghakimi orang Samaria sebagai orang yang berdosa dan tidak mungkin diampuni oleh Tuhan. Tetapi hari itu Yesus memilih untuk masuk ke Samaria, ke wilayah orang Samaria. Satu tindakan yang berbeda dengan orang Yahudi pada umumnya, yang sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus menawarkan pengampunan kepada orang-orang yang selama ini dipandang berdosa. Selama ini orang tidak mau ketemu dengan mereka, Yesus memilih untuk ketemu dengan mereka. Di Yohanes 4 kita juga menemukan ya, perempuan Samaria yang di tepi sumur ya. Bukankah kamu orang Yahudi, masa minta minum sama orang Samaria? Begitu. Ketika Yesus masuk ke wilayah orang Samaria, sebenarnya ini merupakan sebuah gestur pengampunan yang Tuhan tawarkan kepada orang-orang yang berdosa ini, kepada orang-orang yang kemudian dihakimi oleh sesamanya ini. Satu menawarkan anugerah kepada mereka sebenarnya. Tetapi apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh orang-orang Samaria yang saat itu didatangi oleh Tuhan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 53. Namun orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Wah. Penderitaan langsung dimulai ketika orang-orang yang berdosa ini, yang selama puluhan tahun dihina-hina oleh orang Yahudi, hari itu disamperin langsung oleh Tuhan, dan mereka menolak Tuhan. Perasaan ditolak itu tidak menyenangkan, bukan?
Sangat menyedihkan dan mengecewakan. Dan ini bukan pengalaman pertama Tuhan Yesus ditolak. Ini bukan pengalaman pertama Tuhan Yesus ditolak ya. Pasal yang keempat saya ajak kita baca. Injil Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat ayat 16 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri untuk membaca. Kemudian di ayat 28 dan 29. Mendengar hal itu semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Di Nazaret dia ditolak, di kotanya sendiri dia ditolak, di Samaria tempat orang-orang berdosa ngumpul itu dia juga ditolak. Yesus memang hidupnya penuh dengan penolakan Bapak Ibu Saudara ya. Ketika dia lahir, dia ditolak oleh orang-orang yang harusnya memberi tumpangan kepada setiap mereka yang sedang melakukan perjalanan, kepada musafir saat itu. Sehingga dia harus lahir di tempat yang tidak layak. Karena orang-orang menolak dia. Saudara-saudaranya pernah menolak dia. Bulan lalu saya khotbah menyatakan juga bagaimana saudara-saudara bilang dia ini gila. Kerasukan Beelzebul. Orang-orang terus-menerus menolak Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Penolakan demi penolakan terus terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan bilang kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita, menyampaikan kepada orang-orang yang dipercayai tentang apa yang harus dia alami dalam perjalanan bersama dengan mereka, Petrus bilang apa sekali-kali itu tidak akan terjadi. Ketika dia mau ditangkap, padahal dia sadar betul itu harus dijalaninya, ada muridnya yang kemudian marah memotong telinga prajurit-prajurit itu. Penolakan tentang Yesus, penolakan tentang apa yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus terus-menerus terjadi. Dan itu seperti menjadi awal dari penderitaannya di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, perjalanan orang-orang ke Yerusalem biasanya merupakan perjalanan penuh sukacita untuk merayakan hari raya. Tetapi perjalanan Yesus ke Yerusalem adalah sebuah awal mula dari penderitaannya. Yang serta-merta langsung dimulai dengan penolakan orang Samaria yang berdosa itu. Sayangnya hal ini tidak diketahui oleh orang-orang. Tidak semua orang memahami hal itu. Bahwa memang Mesias harus menderita. Bahkan semua orang baru paham itu setelah Yesus naik ke sorga, bukan? Semua orang tidak paham bahwa Yesus harus menderita. Sehingga mudah saja orang berkata, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Mudah saja orang berkata demikian karena mereka memang tidak pernah tahu bahwa perjalanan Yesus adalah sebuah perjalanan via dolorosa. Adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan penderitaan. Melaksanakan misi Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Sehingga mudah saja orang berkata, aku akan pergi ikut engkau kemana saja engkau pergi. Orang-orang mungkin terkagum-kagum dengan cara Yesus mengajar yang penuh dengan wibawa dan karisma. Orang-orang mungkin senang dengan 5.000 roti, 5 potong roti, 2 ekor ikan yang memberi makan 5.000 orang. Orang-orang mungkin berharap sakit penyakitnya disembuhkan seperti orang buta yang pernah dijamah Tuhan, seperti orang lumpuh yang pernah disembuhkan oleh Tuhan. Segala hal-hal baik itu didemonstrasikan di depan mereka sehingga itu yang memenuhi pikiran orang-orang saat itu. Sehingga mudah untuk mereka mengatakan, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Yang tidak pernah disadari bahwa Kristus sedang menempuh sebuah jalan penderitaan. Ayat 58 mengatakan kepada kita, Yesus berkata kepada mereka, rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia Allah, dia Mesias yang tidak punya tempat bernaung.
Dia sering diusir kemana-mana, dia lahir bukan di rumahnya sendiri, bahkan di tempat yang tidak layak. Bahkan ketika dia mati pun, itu bukan kubur yang disiapkan untuk dia. Itu kubur milik orang lain. Kristus Allah yang dari lahir sampai matinya penuh dengan penderitaan. Tidak punya tempat untuk bernaung. Dan orang-orang tidak sadar akan hal itu. Bapak Ibu Saudara, jika orang-orang tahu bahwa Yesus akan menderita, bahwa berjalan bersama dengan Yesus artinya berjalan melalui Via Dolorosa itu, bahwa pada saatnya nanti mereka mungkin akan ikut menderita oleh Tuhan Yesus, bagaimana murid-murid kemudian mati martir dan banyak yang mati mengenaskan, rasanya akan ada kemungkinan besar orang tidak berkata, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Dalam benak orang mengikut Yesus adalah penuh dengan sukacita. Seperti bagaimana ketika mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan hari raya. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hidup bersama dengan Dia tidak melulu soal sukacita dan kebahagiaan. Hidup bersama dengan Tuhan adalah hidup yang integral dengan penderitaan. Hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan selalu memungkinkan kita untuk tiba pada bagian-bagian yang sulit di dalam hidup kita. Tuhan sudah mengatakan hal itu, bahwa engkau akan menderita, ditolak oleh dunia, mengalami aniaya karena namaku. Sedari awal Tuhan sudah katakan itu, dan sejarah menunjukkan orang-orang Kristen adalah orang-orang yang menderita dalam hidup mereka. Minimal kita di tempat ini sedikit banyak mengalami penderitaan sebagai orang-orang Kristen. Ditolak sana sini, izin yang sulit. Sampai hari ini masih banyak gereja yang tidak bisa memiliki izin beribadah dan lain sebagainya. Belum lagi percakapan-percakapan liar di orang luar sana yang kemudian mengatakan segala hal yang buruk tentang orang Kristen, tentang Yesus, bahkan mereka mengatakan hal-hal yang tidak pantas untuk diperdengarkan. Penderitaan sebagai orang yang mengikut Yesus merupakan hal yang integral dalam kehidupan kita. Harusnya kita menyadari hal ini, bahwa hidup bersama dengan Tuhan bukan terus-menerus tentang kebahagiaan. Mungkin kita berpikir dan yakin bahwa hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan membawa kita kepada keselamatan kekal. Itu benar, 100% benar. Kita mungkin berharap hidup bersama dengan Tuhan, Dia akan membawa kita kepada kemuliaan kekal. Kelak hidup bersama dengan Tuhan, tidak ada lagi pergumulan-pergumulan yang saat ini kita alami. Itu benar. Kita mungkin berpikir bahwa ikut Tuhan itu akan membawa kita kepada hidup yang penuh mujizat, kesembuhan, berkat dari Tuhan. Itu mungkin saja terjadi. Tapi kita juga harus sadar bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan itu ada hal-hal yang sulit. Ada bagian-bagian yang sulit yang juga harus dengan sadar sepenuh hati kita terima sebagai pengikut Tuhan. Ada penderitaan-penderitaan yang dialami orang-orang Kristen. Mungkin tidak banyak berkaitan dengan kehidupan kita, karena bagaimanapun indeks intoleransi di Indonesia sangat tinggi. Bagaimanapun banyak saudara-saudara kita sesama orang Kristen yang mengalami tindakan intoleran dalam kehidupan iman mereka bersama dengan Tuhan. Tanpa bermaksud tidak empati kepada mereka, kita di tempat ini cenderung lebih bebas untuk beribadah kepada Tuhan, bukan? Kita cenderung lebih leluasa untuk beriman, berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin dalam hal itu agak enggak cocok penderitaan sebagai orang Kristen di dalam hidup kita ya. Karena ya kita nyaman-nyaman aja lah sebagai orang Kristen. Ibadah tiap minggu aman, nyaman. Kalau ada perayaan besar dijaga polisi, TNI dan lain sebagainya. Ya,
Kita cenderung tidak menderita dalam hal itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada bagian-bagian sulit yang harusnya rela juga ditempuh oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Baik sebagai pribadi ataupun sebagai warga gereja. Kita mungkin senang jadi orang Kristen yang datang ke gereja, ibadah, memuji Tuhan, diberkati oleh firman, diberkati oleh puji-pujian, diberkati oleh persekutuan, kemudian pulang. Datang lagi minggu depan. Kita tidak cukup siap untuk menerima ada bagian-bagian sulit. Bahwa setiap orang Kristen harusnya melayani Tuhan. Tidak datang sebagai jemaat-jemaat yang pasif. Melayani Tuhan sulit karena ada tuntutan-tuntutan tertentu, ada gesekan-gesekan tertentu, ada harapan-harapan tertentu, ada energi-energi tertentu yang harus diberikan, ada waktu, tempat, saat di mana kita beristirahat. Kita harus mempersiapkan pelayanan kita. Kita memberikan yang terbaik, kita berharap segala hal yang baik akan kembali kepada kita atau minimal terwujud di tengah-tengah gereja kita, tetapi seringkali bukan itu yang muncul. Sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk gereja Tuhan, tetapi yang kemudian muncul ke permukaan adalah kekecewaan demi kekecewaan. Itu bagian yang sulit dalam kehidupan orang Kristen sebagai warga gereja, sehingga mungkin orang akan berkata, udahlah saya jadi orang Kristen yang sederhana aja. Datang, ibadah, kasih persembahan, dengar firman, lakukan firman Tuhan, selesai. Boro-boro ngomongin penderitaan sebagai orang Kristen yang menderita intoleransi. Kita menderita sebagai orang dewasa di dalam gereja. Untuk mau melayani saja, seringkali berat untuk kita lakukan. Atau di antara kita yang sudah melayani tetapi memilih untuk tidak mengambil bagian-bagian yang sulit itu. Melayani dengan sembarangan, melayani dengan ala kadarnya, tidak mempersiapkan pelayanan dengan baik, tidak sungguh-sungguh memicu diri untuk level up, untuk lebih pintar, untuk lebih piawai dalam melayani, tidak mau mengambil bagian-bagian yang sulit itu di dalam kehidupan kita bersama orang gereja. Jadi liturgi sulit, jadi singer sulit, pemusik sulit, jadi guru sekolah minggu harus persiapan ngajar sebulan sebelumnya, harus baca Alkitab dan lain sebagainya, persiapkan alat peraga dan lain sebagainya, dan seringkali kita enggan mengambil bagian yang sulit itu. Ya udah, yang penting lewat tugas, berjalan dengan baik. Salah-salah dikit nggak apa-apa. Yang penting tetap mau dijadwal. Yang penting pas hari H bisa improvisasi dikit-dikit lah, nggak ada yang tahu. Yang bisa main musik cuma gua doang di gereja. Gua salah juga yang tahu cuma Lausa Tegar. Ngajar anak-anak mereka juga nggak ngerti firman Tuhan. Kalau salah-salah dikit ntar juga dibenerin sama pembina. Kita enggan mengambil bagian yang sulit dalam hidup kita sebagai warga gereja. Kita enggan memberi persembahan. Indeks perpuluhan yang semakin hari semakin menurun. Karena itu adalah bagian yang sulit dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Harus mengeluarkan uang yang kita cari dengan jerih payah untuk diberikan kepada gereja Tuhan. Yang sering kali hasilnya tidak muncul dalam waktu dekat. 1, 2, 5 atau 10 tahun baru kita tahu bahwa ada hasilnya ya persembahan saya. Itu bagian yang sulit yang sering kali tidak mau kita ambil. Kita mengikut Tuhan memilih jalan-jalan yang mudah. Ya udahlah ke gereja, jadi jemaat biasa-biasa aja. Jadi jemaat yang sederhana saja, gak usah banyak terlibat. Pelayanan mah banyak dramanya, ngabisin energi, ngabisin duit. Udahlah persembahan secukupnya aja. Tuhan tahu loh kita menderita di dunia, cari uang susah. Tuhan toh maha kaya, dia gak butuh uang kita. Ya pelayanan sederhana aja lah, sebisanya asal lewat. Toh semua orang saling mengampuni satu dengan yang
lainnya. Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini kita adalah orang-orang yang memutuskan untuk mengikuti Yesus, orang-orang yang sudah puluhan tahun mengikuti Yesus, firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, engkau juga harus bersedia mengambil bagian-bagian yang sulit itu dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Secara pribadi, bagaimana engkau belajar mengenal Tuhan sungguh-sungguh, belajar firman Tuhan sungguh-sungguh membutuhkan energi, membutuhkan komitmen, dan lain sebagainya. Engkau harus melayani, membutuhkan kerelaan, pengorbanan, dan lain sebagainya. Engkau harus memberikan persembahan kepada gereja, membutuhkan kerelaan, keikhlasan untuk mengeluarkan uang yang kau cari dengan jerih payah. Tetapi itu bagian yang tidak boleh hilang. Sebagai orang yang mengikut Yesus, Allah yang dengan sadar memilih via dolorosa itu, memilih bagian-bagian yang sulit untuk dijalaninya demi kita. Pun kita harusnya bersedia mengambil bagian-bagian yang sulit dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang bersedia mengikut Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menegur kita yang berpikir bahwa kehidupan orang Kristen cukup sederhana saja, jadi jemaat-jemaat yang pasif. Semoga firman Tuhan hari ini menegur kita yang tidak ikhlas memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menegur kita yang tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan, karena kita seringkali menolak bagian-bagian yang sulit dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau Allah yang bersedia menempuh jalan yang sulit untuk menyatakan diri-Mu dan penebusan-Mu, karya-Mu menyelamatkan kami. Tolong kami agar kami sama seperti Engkau, bersedia mengambil bagian-bagian yang sulit dalam hidup kami bersama dengan Tuhan. Karena itu adalah bagian yang seharusnya tidak terelakkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, Roh Kudus yang memeteraikan, menggelisahkan kami agar kami terus terpacu untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.